Universitas Maranatha memiliki akreditasi yang bagus dan juga fasilitas yang sangat lengkap. Maranatha itu bagus dan ekspektasinya keren untuk berkuliah di sini. Dan alasan saya memilih kampus ini karena menurut saya kampus ini sangat bagus dan juga sangat terkenal di Indonesia maupun di provinsi saya. Menerapkan ilmu yang saya pelajari di kampus untuk ke dunia kerja saya sekarang kepake banget. Halo guys, gue Renaldo, gue mahasiswa Ukrida. Banyak orang yang nanya ke gue, kenapa gue pilih Ukrida sebagai kampus pilihan. Sekarang gue akan kasih tahu kalian why I choose Ukrida. Kampus utama Ukrida lokasinya super strategis. Akses menuju kampus juga banyak banget. Dan akses yang mudah tentunya jadi salah satu pertimbangan penting buat gue untuk milih kampus. Selain kampus utama, Ukrida juga punya kampus 2 khusus fakultas kedokteran dan kampus 3 untuk mahasiswa kelas malam yang sudah bekerja. Sebagai mahasiswa Ukrida, kita tidak hanya dibekali ilmu akademis saja, tapi kita juga dipersiapkan untuk menjadi leader melalui kegiatan soft skill. That's why banyak sekali lulusan Ukrida di luar sana yang sukses dan menjadi pemimpin. Halo, apa kabar? Di Ukrida, kita diajak untuk menggali potensi diri melalui fakultas-fakultasnya. Mulai dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, hingga program Magister Manajemen, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial, dan Humaniora. Di Ukrida, semua fakultasnya pun sudah terakreditasi dengan baik, sangat baik, dan bahkan unggul. Jadi kalian bisa memilih sesuai dengan minat kalian. Yang jelas, masing-masing fakultas sudah didukung ruangan belajar dan ruangan praktik yang memadai. Termasuk tenaga dosen yang siap membimbing dan memberikan inspirasi bagi para mahasiswa dalam menggapai potensi yang terbaik. Dosen-dosennya dari Ukrida itu support banget, jadi kita dibimbing dari awal sampai akhir. Bahkan di sana pun kita dibimbing sampai akhirnya kita bisa dapat medali silver. Pokoknya supportnya luar biasa. Dengan adanya sistem belajar yang tepat, fasilitas yang baik, serta dosen yang mendukung, saya bisa mencapai seperti saat ini. Itu adalah karena dukungan penuh dari pihak Ukrida. Selain kegiatan akademik, Ukrida juga punya Ukrida Science Center, Ukrida TV,
serta beberapa unit kegiatan mahasiswa lainnya yang bisa jadi wadah para mahasiswa memacu pola pikir inovatif untuk bisa selangkah lebih maju sekaligus mengasah soft skill di luar jurusan mereka. Di sini kita memiliki fasilitas penunjang seperti perpustakaan, ruang konseling, area olahraga, gym room, auditorium, dan fasilitas umum lainnya. Buat kamu yang berminat masuk Fakultas Kedokteran, Ukrida sudah memiliki 2 rumah sakit pribadi yang bisa menjadi pilihan praktik kamu, sehingga kamu bisa lulus hanya dengan waktu 5 tahun. Enaknya kuliah di Ukrida, jadi sebelum lulus saya udah dapat kerjaan. Berbekal ilmu dan karakter yang ditanamkan kepada saya waktu di Ukrida, itu jadi pegangan saya selama saya menjalani karir saya di masyarakat. Sampai hari ini, saya menjadi Senior General Manager di usia 42. Di mana hal itu sebenarnya kalau di perusahaan Jepang itu sebuah rekor baru. Ya, semua itu berkat ilmu yang saya dapat dari Ukrida. So, gimana guys? Seru kan kuliah di Ukrida? Join sekarang dan temukan potensi terbaikmu. Bersama Ukrida, kita jadi pemimpin muda. Halo, keluarga besar GKI Gading Indah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Tanpa terasa sudah hampir 4 bulan kita tidak berkumpul bersama beribadah di gedung gereja GKI Gading Indah. Dan barangkali pastilah saudara-saudara bertanya-tanya, kapan kita bisa kembali beribadah bersama? Nah, dengan sangat menyesal saya harus katakan saat ini rasa rindu itu harus kita tahan bersama-sama. Karena kita menyaksikan sendiri situasi di sekitar kita masih dalam suasana pandemi. Dan indikator-indikator kesehatan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Jadi untuk saat ini sepanjang bulan Agustus kita masih akan beribadah secara online. Kapan kita akan beribadah? Bersama-sama akan diputuskan oleh Majelis Jemaat dengan menimbang situasi secara keseluruhan baik di wilayah Kelapa Gading tapi juga Jakarta. Dan kami juga, Majelis Jemaat juga selalu berkoordinasi dengan saudara-saudara kita dari jemaat-jemaat GKI lain di sekitar Kelapa Gading. Kami akan memberikan update setiap bulan mengenai perkembangan situasi dan nanti dalam update itu kalau tiba waktunya, kami akan umumkan kapan kita sudah kembali dapat beribadah di gedung gereja. Sementara itu, mari kita tetap beribadah, bersekutu bersama dengan keluarga di rumah-rumah kita, dalam berbagai ibadah online yang tersedia. Manfaatkan kesempatan-kesempatan berkumpul secara online, Zoom, meeting untuk persekutuan-persekutuan, PA, apapun yang Anda bisa ikuti terus berita-berita di WhatsApp grup wilayah. Kita memang belum dapat beribadah secara onsite, tetapi apabila Anda memang membutuhkan pelayanan karena sakit, karena kedukaan, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, para pendeta, para penatua, kantor tata usaha gereja. Kita akan usahakan yang teroptimal, yang paling optimal untuk bisa membantu dan melayani Anda semua. Apabila Anda melihat saudara-saudara Anda, saudara-saudara seiman, satu keluarga besar GKI Gading Indah mengalami kesulitan dalam masa-masa ini, jangan takut untuk membagikannya kepada kami. Kita juga akan usahakan cara terbaik untuk menolong mereka. Akhirnya, sampai bertemu di kesempatan lain, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati selalu.
hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika kau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak sorak haleluya. Mari 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 nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Umat yang dikasih Tuhan, marilah ibadah ini kita awali dengan pengakuan kita bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu GKI Gading Indah yang lagi-lagi harus kita jalani secara online. Tapi kiranya tidak menghalangi kita untuk boleh datang bersekutu bersama di rumah kita masing-masing, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tema ibadah kita berbunyi saudara yang menjaga dengan kasih. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, kita diajak untuk menganggap setiap orang dalam tubuh Kristus sebagai saudara. Dalam bahasa Yunani digunakan kata adelphos yang menunjuk pada satu relasi yang erat, yang dekat. Nah, bagaimana ketika dalam relasi yang erat, yang dekat itu ada di antara kita yang jatuh dalam dosa misalnya. Itu yang akan kita renungkan pada hari ini. Tapi marilah kita dengarkan dulu satu bagian dari firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 ayat 10 yang kiranya juga boleh mengawali ibadah kita. Demikian bunyinya, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Demikianlah firman Tuhan yang kiranya memimpin kita. Mari kita nyanyikan seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin
Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20-21 berbunyi demikian. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Marilah, di dalam segala kerendahan, kita mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Di minggu pagi ini ya Tuhan, kami datang membuka diri kami di dalam segala keberdosaan dan keterbatasan kami ya Tuhan. Kami menyadari di dalam kehidupan kami banyak dosa yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja kepada Tuhan, kepada sesama kami, kepada orang-orang yang dekat dengan kami, kepada orang-orang yang bertemu dengan kami, baik itu perkataan kami, perbuatan kami, dan pikiran kami yang sungguh tidak berkenan kepadamu. Allah Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu, memohon belas kasihan-Mu, memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah kami Tuhan umat-Mu, umat yang telah Kau selamatkan. Kuduskan kami dan layakan kami Tuhan untuk terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka sebagai hamba Yesus Kristus, dengan ini saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesal, mengaku, dan bertobat dari dosanya. Roma 5 ayat 8 berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak
Mari saudara yang kasih Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kini kami datang di hadapan firman-Mu. Sama seperti kami telah membuka Alkitab kami mau membuka bukan hanya mata, telinga kami, tetapi terutama hati kami. Sehingga firman Tuhan boleh masuk, boleh bertahta, boleh mengubah diri kami makin serupa dengan Kristus. Kiranya Roh Kudus yang memimpin kami, menerangi mata, telinga, pikiran, hati kami, agar firman-Mu sungguh menjadi firman yang hidup dalam dan lewat kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini pembacaan Alkitab kita akan terambilkan dari kitab Injil Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasal 18 ayat ke-15 sampai dengan ayat 20. Matius 18 ayat 15 sampai 20 yang berbunyi demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan pada hari ini akan saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan membayangkan satu meme ya. Kalau meme itu satu gambar yang biasanya diberi satu komentar lucu di internet. Nah, saya punya satu meme dari sebuah film pendek yang akhir-akhir ini sedang populer, saudara-saudara. Meme-nya ya seperti ini ya. Ini gambar seorang ibu-ibu. Kalau tokoh dalam film pendek itu namanya Ibu Tejo, mungkin Anda tahu ya. Meme ini ditulis dalam bahasa Jawa. Bunyinya dadi wong kimbok sing solutif. Mohon maaf kalau Anda tidak bisa berbahasa Jawa. Artinya itu kira-kira jadilah orang yang solutif. Solutif itu bukan bahasa Indonesia ya, itu buat-buatan. Orang yang bisa memberi solusi. Ini film yang sangat menarik saudara-saudara. Film yang pendek tapi menurut saya akting para pemerannya yang bukan aktor atau aktris populer justru lebih natural. Ya, biarpun 99% dialognya dalam bahasa Jawa, karena ini di-shoot di daerah, diambil di daerah Yogyakarta, dalam bahasa Jawa ngoko, bahasa Jawa sehari-hari. Tapi jangan khawatir kalau Anda belum nonton, Anda menonton, ada subtitlenya, ada teksnya dalam bahasa Indonesia. Bahkan seorang teman saya yang tidak bisa berbahasa Jawa mengaku dia bisa terpingkal-pingkal ketika menonton film ini. Dan yang menarik juga, film ini bicara tentang banyak hal, bicara tentang ibu-ibu yang suka julid, ya Anda tahu ya julid itu suka ngomongin orang, tentang hoax, tentang pengaruh medsos, media sosial, pokoknya apa yang ditulis di Facebook pasti benar, tentang fitnah,
Dan yang menarik di akhirnya itu ada, kalau di dunia perfilman itu disebut dengan nama plot twist. Artinya tadinya kita menduga arah film akan begini, tiba-tiba berbelok. Ya, berbeloknya bisa 180 derajat. Dan membuka ruang tafsir yang sangat luas. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan menurut saya itu film yang baik. Yang tidak memberikan satu tafsiran saja, yang memaksa kita berpikir, tidak memberi solusi, ya justru malah tidak solutif filmnya kalau meminjam kata-kata tokoh si Ibu Tejo ini. Dan dampak dari film itu juga menarik. Saya baru membaca sebuah tulisan, sebuah artikel yang mengatakan nih si pemeran Ibu Tejo ini sampai dibully di internet karena orang kesel dengan dia. Ya. Nah, saya katakan justru itu menandakan actingnya justru jempolan. Ya, kalau orang sampai benci banget dengan satu tokoh, berarti memang dia sungguh menjiwai. Nah, tapi yang menarik dari film ini saudara-saudara adalah kalau kita hubungkan dengan teks Alkitab kita pada hari ini dari Matius 18 ayat 15 sampai 20 tentang menegur seorang yang berbuat dosa, maka pertanyaannya sama dengan apa yang ditanyakan oleh tokoh Ibu Tejo itu dan teman-temannya. Kalau kita tahu ada orang yang kita kenal jatuh dalam dosa, atau kita menduga dia jatuh dalam dosa, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mengambil jalan seperti Ibu Tejo, menjuliti, ya itu juga bukan bahasa Indonesia, mohon maaf ya, artinya ngomongin kesana kemari tentang orang ini, atau kita jadi detektif kayak Ibu Tejo juga, rajin memantau dari medsos siapa itu tokoh perempuannya, Dian. Dian ini jalan sama siapa, fotonya sama siapa, dan seterusnya. Atau ada cara lain yang lebih Kristiani, sebutlah begitu. Nah, biasanya kita akan menganggap apa yang Tuhan Yesus sampaikan di Matius 18 ayat 15 sampai 20 inilah jawabannya. Tuhan Yesus memberikan langkah-langkah yang sudah jelas, tepat, solutif. Lagi-lagi ya, saya sudah katakan hari ini temanya pokoknya tadi ya, dadi wong ki mbok sing solutif. Nah, solutif bukan selotip ya, solutif. Pertama tegur 4 mata. Itu kalau kita baca tadi di ayat ke-15. 4 mata, personal. Kalau tidak mempan, ajak 2 atau 3 orang lain sebagai saksi supaya perkaranya jelas. Kalau tidak mempan juga, kalau Anda baca tadi, bawa ke hadapan jemaat. Kalau tidak mempan juga, ya sudahlah, tetapkan saja dia sebagai domba yang hilang. Itu yang istilah yang sering kita pakai. Domba yang hilang. Langkah-langkah yang sangat praktis, jelas runtutannya. Solutif lagi-lagi. Tidak heran teks ini selalu dirujuk oleh gereja ketika menyusun langkah-langkah penggembalaan terhadap anggota jemaatnya. Termasuk juga oleh GKI. Dan menurut saya ini hal yang baik. Ya. Kita perlu satu langkah yang jelas. Tapi saya merasa bahwa Alkitab kita, terutama kitab-kitab Injil, pertama-tama ditulis bukan sebagai buku manual. Jadi kalau Anda membeli sebuah barang, biasanya ada manualnya. Bagaimana cara memakainya, cara merangkainya, stepnya, langkah-langkahnya, pertama pasang ini, kedua pasang ini, di board dan seterusnya. Tapi Alkitab bukan buku manual, saudara-saudara. Alkitab juga bukan buku petunjuk solusi praktis buat kehidupan kita. Di toko buku banyak buku petunjuk ya, biasanya pakai angka di depannya. 7 langkah jadi orang sukses. 10 langkah orang Kristen yang berkemenangan. 5 langkah menggapai cinta sejati. Biasanya angka yang banyak dipakai itu 7. Itu angka keramat. Tapi Alkitab bukan itu, saudara-saudara. Apa? Kalau begitu apa sih? Alkitab adalah kesaksian akan
karya kasih Allah dalam kehidupan manusia yang memuncak dalam diri hidup, pengorbanan, kematian, kebangkitan, kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekalipun bisa saja Matius 18 ayat 15 sampai 20 atau sebetulnya sampai ayat 17 saja ini dijadikan pedoman langkah praktis, menurut saya ada hal lain, hal yang lebih mendasar yang mau disampaikan oleh Injil Matius di sini. Nah, ini yang akan kita renungkan, saudara. Mohon maaf kalau mungkin nanti tidak terlampau solutif, ya, karena saya mau mengajak kita merenung dan berpikir. Yang pertama, saudara, apa yang Yesus katakan di sini? Di ayat ke-15. Menarik, karena Tuhan mengatakan begini, apabila saudaramu berbuat dosa. Jadi yang berbuat dosa di sini bukan sembarangan. Bukan seperti kalau Anda sedang Anda lagi nyupir di jalur yang benar, tiba-tiba ada kendaraan yang berputar balik mendadak, tidak pakai sen, tidak pakai tanda pakai tangan gitu ya. Pokoknya dia langsung muter aja. Sampai Anda terpaksa mengerem mendadak. Anda buka jendela, Anda marahin orang itu. Anda nggak kenal kan orang itu. Bukan seperti itu. Siapa yang berbuat dosa di sini? Siapa yang ditegur? Saudaramu. Teks yang dalam teks bahasa Yunani digunakan kata adelphos. Adelphos ini bisa diterjemahkan menjadi brothers, tapi juga bisa diterjemahkan menjadi brethren. Brethren ini adalah istilah yang biasanya dipakai untuk merujuk satu rasa persaudaraan dalam kelompok iman. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris versi New Revised Standard Version misalnya, langsung diterjemahkan menjadi anggota gereja, church member. Jadi yang ditegur di sini bukan orang yang kita tidak kenal. Bukan orang yang ketemu di jalan, tiba-tiba nyerempet Anda, tiba-tiba mengganggu jalan mobil Anda. Tapi orang yang Anda kenal. Saudara seiman, mungkin keluarga kita sendiri. Dan menurut Anda lebih mudah mana? Menegur orang yang kita tidak kenal atau menegur orang yang kita kenal? Saudara seiman kita ketemu dia tiap minggu atau mungkin keluarga kita ketemu dengannya tiap hari. Kita akan katakan, wah enak gampang negur orang yang kenal. Dalam prakteknya justru kebalikannya, saudara-saudara. Gampang sekali kita memaki orang di jalan yang kita tidak kenal. Tetapi susah sekali menegur orang yang kita kenal. Apalagi di gereja ya. Jangan, kan kita harus menunjukkan kasih, jangan ditegur. Barangkali di sini Tuhan mau mengatakan saudara begini, bahwa sebesar apapun kesalahannya, orang ini tetap saudara kita, tetap keluarga kita. Sama seperti dalam kehidupan kita berkeluarga, saudara. Kita bisa tidak akur dengan saudara kita, kerabat kita. Kita kakak adik bisa musuhan, orang tua anak bisa tidak ngomong. Tetapi pada akhirnya mereka tetap keluarga. Saya boleh bermusuhan dengan adik atau kakak saya. Bayangkan aja Anda tahu saya nggak punya adik atau kakak. Tapi bagaimanapun juga sampai kapanpun mereka tetap keluarga saya. Dan di sini kita diajak untuk menerima bahwa dalam kehidupan kita sebagai komunitas, sebagai gereja, pasti ada ketidaksempurnaan. Ada bisa terjadi, sangat mungkin terjadi kesalahpahaman, sakit hati. Tidak mungkin satu relasi yang dekat, kuat, seperti keluarga, seperti gereja, bebas dari hal itu, saudara. Dan justru karena itulah relasi itu menjadi
dalam dan berharga untuk diperjuangkan. Kalau Anda dengan mudah meninggalkannya karena Anda tidak sepaham, Anda sakit hati, berarti tidak ada apa-apanya. Misalkan Anda menjadi anggota sebuah komunitas kuliner gitu ya, suka jalan, pergi makan, hari ini makan di Glodok, besok makan di Pancoran, besoknya lagi makan di Pluit. Satu hari Anda tidak senang dengan teman Anda tinggalkan aja. Lah tidak punya relasi apa-apa. Tidak ada maknanya. Tidak ada yang perlu diperjuangkan. Tetapi kalau itu keluarga kita, saudara kita, maka relasi ini layak diperjuangkan. Bahkan kalau perlu dengan air mata dan darah, kesakitan. Yang kedua saudara, ayat 15 lagi. Tuhan Yesus berkata begini, apabila saudaramu berbuat dosa. Nah, apa sih dosa itu? Kata yang dipakai di sini berasal dari kata bahasa Yunani hamartese. Akar katanya hamartia. Apa sih hamartia itu? Hamartia itu arti harafiahnya adalah sesuatu yang meleset dari sasaran. Jadi kalau Anda memanah itu kan pasti ada sasarannya ya. Biasanya bentuknya lingkaran, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Sasaran utama itu ada yang di tengah. Kalau mestinya panah itu nancep di tengah, tapi dia nancepnya di atas, itu dia, hamartia. Meleset, miss the mark. Tidak mencapai tujuan yang semestinya dicapai. Itulah dosa. Jadi dosa itu adalah kita tidak mencapai tujuan sasaran yang Tuhan mau kita capai dalam hidup ini. Meleset. Nah ini yang mestinya kita tegur. Ketika hidup seorang saudara kita sebagai bagian dari keluarga besar umat Tuhan melenceng dari sasaran yang Tuhan tetapkan itu. Tetapi saudara, kalau kita negur orang, bukannya biasanya bukan itu alasannya. Biasanya kita menegur orang, memarahi orang kalau kita merasa dirugikan atau kita tidak suka dengannya. Ya, kalau anak muda itu kan suka ya. Gue nggak suka lihat muka lo, gitu ya. Nyebelin. Atau kita tidak suka dengan apa yang ia pakai, apa yang ia tampilkan, dia kenakan. Dan kalau kita tidak berani menegur langsung, maka kita akan seperti tokoh Ibu Tejo tadi ya, dengan cara nyinyir kemana kemari ngomong ke ibu-ibu yang lain. Dan itu kan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Si X itu ya, coba lihat pakaiannya, pantas apa ora gitu ya, pantas atau tidak. Dan kalau udah ngomong pantas itu, kalau kita mau jujur, jadi relatif saudara. Apa yang pantas 50 tahun lalu belum tentu pantas sekarang. Apa yang pantas di kalangan orang Jawa belum tentu pantas di kalangan orang Papua, dan seterusnya. Satu hari seorang bapak komplain ke saya, Pak Stira, itu anak muda yang tugas di kebaktian tadi keterlaluan. Loh kenapa Pak? Ya itu tadi yang tugas baca Mazmur. Pimpin berbalasan Mazmur. Kenapa keterlaluannya Pak? Lah itu dia pakai celana ketat. Anak perempuan, pemudi. Loh, jadi itu keterlaluan Pak? Iya, nah sekarang saya tanya Pak, kalau Mazmur itu bacanya bagaimana Pak? Dia baca semua atau bagaimana? Ya enggak, dia baca bagian yang tebal, saya baca yang tipis. Bapak lihat yang ditulis tebal tipis itu di mana? Di layar ditulisnya. Jadi selama pembacaan Mazmur, Bapak lihat layarnya yang ada teks Mazmurnya, apa lihat celana ketatnya? Si Bapak langsung tersenyum tersipu-sipu. Saudara, ini yang banyak terjadi. Kita bukan menegur orang yang miss the mark tadi,
Tapi menegur orang yang cara bicaranya, budayanya, gayanya, pakaiannya tidak sesuai dengan yang kita mau, yang kita anggap pantas tadi. Hanya semata-mata karena kita tidak senang, tidak gembira dengan apa yang ia pakai, apa yang ia kenakan, ia katakan, ia lakukan. Belum tentu dia miss the mark. Mana yang dosa? Ke gereja dengan celana ketat atau ngomongin orang yang ke gereja dengan celana ketat? Anda bisa jawab sendiri. Lalu yang ketiga, saudara. Apa yang terjadi kalau teguran kita itu tidak mempan? Yang bersangkutan tidak juga mau bertobat. Dalam bacaan kita dikatakan tadi ya, jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Biasanya terjemahkan dengan kemudian menetapkan, ya sudahlah, anggap dia domba yang hilang. Biarkan saja. Didoakan enggak? Kita doakan. Kalau ke gereja, diomongin. Kalau ikut perjamuan, berani-beraninya ya, dia ikut perjamuan. Kalau gitu kita terima enggak ya? Ya kalau ia bertobat, kita terima kembali. Kan Tuhan Yesus katakan, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Saudara dikasih Tuhan, disinilah teks ini punya plot twist. Seperti film Tilik itu ya. Akhirnya mengejutkan, tidak seperti yang kita duga sebelumnya. Coba kita baca kembali cerita-cerita dalam kitab-kitab Injil. Bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap mereka yang dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Kata yang dipakai itu ethnikos, yang artinya bisa berarti Gentiles, ya, pagan bisa berarti Gentiles, orang kafir. Siapa mereka? Seorang perempuan Samaria yang Tuhan Yesus temui di tepi sumur. Perempuan Kanaan yang sakit pendarahan. Yang memohon supaya Yesus menyembuhkan anaknya. Siapa para Gentiles itu? Siapa orang yang tidak mengenal Allah itu? Perwira Romawi yang hambanya sakit. Apa yang Tuhan lakukan ketika berjumpa dengan mereka? Apa yang Tuhan lakukan ketika berjumpa dengan para pemungut cukai? Menolak mereka. Jangan masuk ke kumpulanku. Tuhan justru mengambil inisiatif. Waktu ia bertemu dengan pemungut cukai yang bernama Sakeus, Tuhan yang memulai dulu dengan mengatakan, turunlah hari ini juga. Aku harus mampir ke rumahmu. Inilah plot twistnya, saudara. Ternyata Tuhan Yesus itu terhadap orang-orang yang dianggap tidak mengenal Allah, pemungut cukai, tidak menolak atau menyingkirkan mereka. Ia justru merangkul mereka, menerima mereka. Sekalipun mereka belum atau tidak menyatakan pertobatannya dulu. Perhatikan juga bahwa teks kita hari ini Matius 18 ayat 15 sampai 20 didahului oleh satu perikop yang berbunyi perumpamaan tentang domba yang hilang. Gembala punya 100 domba, satu hilang, dia tinggalkan 99, dia cari yang satu itu. Anda tentu tahu maksudnya. Dan setelah pasal 18 ayat 15 sampai 20 dilanjutkan tentang perumpamaan tentang pengampunan. Berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 70 kali 7 kali. Artinya dalam ungkapan orang Yahudi tidak ada batasnya. Kita mengira perumpamaan ini atau bagian Alkitab yang kita baca hari ini bicara tentang menegur, menyatakan kesalahan. Tapi sebetulnya Tuhan mau mengungkapkan tentang anugerahnya. Anugerah yang begitu besar. Anugerah yang tidak bergantung pada pertobatan manusia. Artinya bukan manusia yang bertobat dulu baru Tuhan memberi anugerah. Tetapi Tuhan yang memberi anugerah dulu. Baru kita meresponnya dengan pertobatan.
Ini prinsip utama iman Kristen yang harus selalu kita ingat. Kita diselamatkan bukan karena kita bertobat, tetapi kita bertobat karena kita telah diselamatkan oleh Allah. Roma 5 ayat 8 mengatakan Allah mengasihi kita. Kristus mati bagi kita sekalipun kita masih berdosa. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan memanggil kita untuk menjadi saudara satu sama lain dalam Kristus yang saling menjaga, mengasihi, menegur dalam kasih, agar hidup kita bersama selalu menyatakan, memancarkan anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mau berdoa. Kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami di tengah pandemi ini. Ketika pandemi belum berakhir, bahkan setiap hari jumlah kasus yang muncul bertambah. Ketika dampak dari pandemi dirasakan oleh banyak orang, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan mata pencaharian, para murid yang kesulitan menjalani pembelajaran jarak jauh, para guru yang juga mengalami kesulitan dalam mempraktekkan pembelajaran jarak jauh ini. Keluarga-keluarga yang terdampak langsung karena kondisi kesehatan mereka. Kami mau berdoa agar di dalam semua itu Engkau sendiri yang menuntun, memimpin. Baik para pemimpin kami yang harus mengambil keputusan-keputusan penting, para ahli yang tengah melakukan penelitian tentang vaksin ataupun obat untuk apa yang tengah kami hadapi ini. Setiap orang yang bergumul, para tenaga medis yang harus bekerja keras di garis depan, para aparat pemerintah yang melayani di tengah segala keterbatasan dan kondisi yang ada. Berikan hikmat, berikan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan. Biar juga dengan kesadaran kami semua boleh menjalani masa-masa ini dengan bergandengan tangan, menyatukan langkah, sehingga apa yang kami kerjakan tidak berjalan sendiri tetapi boleh menjadi satu kekuatan bersama sebagai bangsa dan negara. Kami berdoa juga bagi gereja Tuhan, baik yang sudah mulai melayani ibadah-ibadah di tempat maupun yang masih harus beribadah dalam jaringan. Gereja-gereja yang juga mengalami kesulitan karena situasi pandemi. Berikan hikmat, berikan tuntunan-Mu, agar bahkan dalam segala keterbatasan yang ada, gereja-Mu tetap menjadi gereja yang menaati Kristus Sang Kepala, yang menjalankan misi Allah, pemilik gereja. Kami mau berdoa untuk setiap kami, untuk keluarga-keluarga, dalam pekerjaan sehari-hari kami, di dalam studi anak-anak kami, di dalam kondisi kesehatan kami atau anggota keluarga kami. Berikan segala yang dibutuhkan ya Tuhan. Kami percaya Kau akan cukupkan kekuatan buat kami, sehingga kami boleh menjalani masa-masa yang tidak mudah ini. Ini dalam semuanya biar kami tetap menjadi saudara dalam keluarga besar umat-Mu ini, yang mau saling menjaga, memperhatikan, mendukung, menegur, mengasihi, agar kasih dan anugerah-Mu nyata lewat diri dan hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, kami yang datang kepadamu, kami yang berdoa hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga telah mengajarkan kepada kami semua untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3
ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ungkapan syukur ini dapat diberikan dengan 3 cara. Yang pertama, dalam bentuk uang tunai dapat dimasukkan dalam amplop dan dipersembahkan saat kita nanti dapat beribadah bersama. Yang kedua, dapat diberikan dengan cara transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah. Yang ketiga, scan QRIS GKI Gading Indah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau pun lebar. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Jemaat dikasih Kristus, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Sorgawi, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Oleh karena karya-Mu Tuhan, Engkau menyelamatkan hidup kami, sehingga kami boleh bertobat dan mengalami kasih Tuhan. Dan kami juga ditolong, dimampukan untuk menyatakan kasih itu kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pelayanan di gereja kami GKI Gading Indah. Biarlah Engkau berkati persembahan ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, dan terlebih lagi tolong dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk mempersembahkan diri, hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di dunia yang penuh cema antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah yang membacanya melihat Yesus
Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.